Hai Universe, bertemu lagi bersama Uni. Kali ini aku mau jawab beberapa pertanyaan yang aku baca di kolom komentar video aku yang cukup rame ini tentang spiritual awakening. Ya, di video itu aku menjelaskan untuk kamu yang memilih kristal berwarna hijau, kamu itu sedang dalam fase kebangkitan spiritual atau spiritual awakening. Masih banyak yang bingung apa sih spiritual awakening itu. Nah, di sini kita akan jawab satu persatu artinya, ciri-cirinya, dan juga cara kamu untuk menghadapi fase tersebut. Disimak ya video ini. Di kolom komentar aku juga ada baca beberapa dari kamu itu belum paham apa sih makna dari spiritual awakening. Nah, spiritual awakening itu adalah proses yang dialami manusia untuk memiliki kesadaran yang mendalam terhadap diri sendiri, lingkungan, orang sekitar, alam semesta, dan juga hubungan spesial antara diri kita dan juga Tuhan. Pada dasarnya, setiap manusia itu memiliki proses yang berbeda-beda dalam menjalani spiritual awakening. Nah, tapi hampir setiap manusia itu pasti mengalami kesadaran dan juga pemahaman lebih mendalam terhadap diri sejati, tujuan hidup, dan keinginan yang besar untuk mengubah diri dan kehidupan saat ini. Dan spiritual awakening itu biasanya diidentifikasi dengan perubahan sikap, pandangan hidup, lalu juga kebiasaan-kebiasaan, atau adanya guncangan-guncangan kehidupan, perubahan hidup yang luar biasa sehingga diri kita itu merasa lebih sadar akan kekurangan, kelebihan, proses hidup, mungkin solusi-solusi yang akan kita ambil juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk kamu yang penasaran apakah kamu sekarang lagi mengalami spiritual awakening atau enggak, ini ciri-cirinya. Yang pertama, kamu memiliki kesadaran penuh terhadap diri sendiri, merasa ada yang berbeda, ada yang berubah, atau merasakan adanya sesuatu yang berbeda di diri sendiri. Entah itu memang secara nyata yang berubah, kayak misalnya pergejolakan keuangan, kehidupan, keseharian ya, atau memang secara diri sendiri kayak pandangan hidup. Misalnya dulu kamu itu suka banget bergaul, tapi sekarang lebih menarik diri, lebih suka sendiri, lebih suka jalan-jalan sendiri tanpa ada orang lain. Nah, itu salah satu ciri-cirinya ya. Yang kedua, mengalami krisis dan ketidaknyamanan. Ini berhubungan juga dengan video aku yang sebelumnya, bahwa mungkin kamu sedang mengalami kehilangan-kehilangan, terus perubahan hidup yang luar biasa, sehingga membuat kamu itu merasa tidak nyaman dengan apa yang kamu miliki saat ini. Lalu yang ketiga, kesadaran penuh untuk berubah. Jadi kamu sudah mengalami pendalaman terhadap diri sendiri, tahu bahwa diri sendiri sedang mengalami perubahan luar biasa. Yang kedua, ada ketidaknyamanan, kehilangan, dan juga krisis di hidup. Dan yang ketiga, ada kesadaran yang tumbuh di diri sendiri untuk berubah, untuk keluar dari fase ini, untuk mencari jalan. Apa sih? Kenapa sih? Apa yang sedang aku alami? Alasannya apa? Solusinya apa? Apa yang harus dilakukan? Nah, ketika kamu memiliki pertanyaan-pertanyaan seperti itu, ya kamu sedang ada di fase spiritual awakening. Yang keempat, peningkatan intuisi. Ini tuh berarti kayak kamu tuh sering banget dapat firasat, calling, panggilan terhadap sesuatu hal. Atau kamu jadi lebih sering melihat pertanda-pertanda yang semesta kasih, kayak mimpi, terus bisa juga lewat angel's number gitu ya. Jadi kayak kekuatan intuisi kamu itu bertambah. Yang kelima, di mana kamu merasakan kebingungan luar biasa untuk menentukan jalan. Jadi ketika kamu mau mengambil keputusan, kamu tuh berpikirnya bisa yang 1000 kali. Gitu, beda banget dengan kamu sebelum-sebelumnya sebelum mengalami spiritual awakening. Di fase ini kamu tuh akan ngerasain kayak mau ngambil keputusan tuh kayak ketakutan, kebingungan, takut salah langkah, takut malah tambah hancur, takut malah tambah buruk situasinya. Gitu. Jadi kayak kamu tuh ada kekhawatiran, kebingungan, ini bener gak sih jalan yang aku ambil?
Yang keenam, perubahan besar-besaran dalam pola pikir, prioritas, perspektif, empati, dan perasaan-perasaan lainnya itu tuh jauh lebih terasah. Dimana kamu memiliki empati yang lebih tinggi, kamu gak gampang terprovokasi, kamu lebih memprioritaskan diri kamu dan kebahagiaan kamu, lalu mau belajar banyak tentang sesuatu hal, dan memperjuangkan yang terbaik untuk perubahan diri. Jadi di fase ini tuh kamu juga mau belajar tentang sesuatu hal baru, dan mau memperjuangkan sesuatu yang baru untuk mewujudkan hal yang kamu mau. Dan yang ketujuh, yang terakhir, ciri-ciri kamu mengalami spiritual awakening adalah kamu memiliki energi spiritual yang jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Kamu memiliki kedekatan spiritual dengan alam semesta, Tuhan Sang Pencipta, dan juga kamu memiliki kekuatan intuisi untuk melakukan kayak ibadah-ibadah, meditasi, atau hal-hal yang berpengaruh ke spiritual dan juga tentang religius ya. Jadi kayak mungkin pendekatan diri yang lebih dalam terhadap alam semesta dan Tuhan itu sangat kental dan kuat di fase ini kamu rasakan. Hal-hal yang bisa kamu lakukan dalam fase spiritual awakening kamu. Yang pertama, rasakan dan terima apa yang sedang kamu alami ini. Jangan disangkal, jangan denial, terima ya. Karena ketika kamu terima, kamu akan tahu apa yang harus kamu lakukan ke depannya. Yang kedua, latihan mindfulness dengan cara fokus ke hidup saat ini. Jangan terlalu khawatir dengan masa lalu dan masa depan. Fokus untuk hari ini, cari solusi untuk hari ini. Dan yang kedua, boleh latihan meditasi juga agar kamu bisa merasakan kehidupan saat ini, melatih pikiran dan juga perasaan untuk menjalani proses spiritual awakening kamu. Yang ketiga, jaga keseimbangan emosional dengan cara istirahat yang cukup, melakukan hobi-hobi karena itu akan sangat bermanfaat banget dalam proses spiritual awakening kamu. Yang keempat, jelajahi spiritualitas kamu. Jadi mulailah untuk mencari sistem atau cara bagaimana kamu menguatkan spiritual kamu. Entah itu dengan ibadah yang lebih kuat, atau boleh cari amalan-amalan tertentu yang memang cocok buat kamu, atau boleh juga dengan meditasi, perdalam spiritual, menenangkan diri, dan membersihkan hati dan juga pikiran. Dan yang terakhir, carilah komunitas atau orang-orang yang bisa mendukung kamu untuk menjalani spiritual awakening ini. Cari orang-orang yang bisa support kamu, bukan malah menjatuhkan atau menghujat kamu. Karena tentunya tidak semua orang paham saat kamu sedang mengalami spiritual awakening. Dan banyak juga kok orang yang tidak sadar bahwa dia sedang mengalami spiritual awakening. Jadi kalau misalnya kamu cerita ke orang yang nggak sadar bahwa ada spiritual awakening, ya pastinya kamu akan kehilangan identitas kamu. Jadi kayak kehilangan arah, nggak dapat support ya. Jadi makanya mulailah mencari orang-orang yang memang paham terhadap keadaan kamu dan mengerti bahwa kamu sedang mengalami spiritual awakening. Nah, segitu dulu penjelasan aku tentang spiritual awakening. Sorry banget, aku buat videonya nggak proper ya, karena memang kebetulan lagi pas baca komentar dan cukup banyak yang penasaran tentang ini. Jadi mumpung aku sempet, ya, jadi aku jawab aja sekarang. Daripada nanti tunggu proper, takutnya kelupaan untuk dijawab, ya. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat untuk kamu yang sedang mengalami spiritual awakening. Semangat terus, kamu pasti bisa lewati. Kalau aku sendiri sudah lewati proses spiritual awakeningku, dan aku sudah sampai di titik ini. Jadi ketika terjadi masalah-masalah krisis dalam kehidupan, mudah-mudahan bisa lebih kuat, lebih nyaman, lebih cepat pulih. Dan kamu pasti bisa melewati fase ini juga. Semangat!